Kebakaran menghanguskan puluhan bangunan di permukiman padat penduduk Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Kebakaran itu terjadi pada Selasa 19 Mei sekitar pukul 5 pagi. Api diduga akibat konsleting listrik di salah satu rumah warga. Banyaknya bangunan semi permanen dengan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Api berhasil padam setelah petugas mengerahkan 30 mobil pemadam kebakaran. Masalah penyebab saya nggak tahu, saya jam 5 kurang seperempat pas ngedengar subuh belakang kebakaran. Begitu saya ke belakang masih bisa sempat warga pada panik, datang tiba-tiba gede. Cuman kumuh padat, Pak. Itu yang meledak itu apa, Pak? Gas. Dengarkan itu gas, Pak. Informasi warga ya katanya listrik itu. Dari tengah Iya, di tengah pas pertengahan pendudukan itu. Pak, sejauh ini ada korban yang masih terjebak, nggak ada warga yang masih terjebak? Kayaknya kurang paham, dan insya Allah mudah-mudahan nggak ada sih. Kalau masalah kendaraan kayaknya banyak itu. Kalau korban orang mah insya Allah kayaknya udah pada ini. Pak, sejauh ini sudah ada berapa rumah atau bangunan, Pak, yang dibakar? Kira-kira kurang lebih ada 100 lebih lah. 100 lebih? 100 lebih itu paling padat itu, kurang lebih itu ada 300. Adanya di RT 2 RW 3 Kelurahan Jembatan Besi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai kebakaran di Tambora, kita sudah terhubung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hengki langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya Nadia, kita tahu dengan kebakaran ini ada yang kehilangan tempat tinggal mereka, kemudian bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini dari para korban kebakaran di sana. Ya, baik Julita, kebakaran terjadi di kawasan Tambora, Jakarta Barat usai waktu sahur pagi tadi sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lokasinya sendiri ini persis di pemukiman padat penduduk di Gang Venus, RT 13 RW 03 di Tambora, Jakarta Barat. Dan berdasarkan wawancara kami dengan warga, bahwasanya pagi tadi sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat terjadi ledakan api yang kemudian menyambar ke puluhan rumah warga dengan sangat cepat. Dan jika tadi kami melihat di lokasi sendiri, memang untuk di pemukiman ini jarak antara rumah dengan warga ini sangat rapat, dan juga untuk bahan bangunan rumah warga ini termasuk dalam bahan bangunan yang juga mudah terbakar. Kemudian api sendiri ini tadi berhasil dipadamkan sekitar pukul 9 pagi oleh pemadam kebakaran, yaitu sekitar 25 unit pemadam kebakaran, dan juga sampai sekarang masih dapat dikatakan sebagai masih masa pendinginan begitu. Dan juga berdasarkan informasi atau rilis yang kami dapatkan dari Humas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, sampai saat ini belum ada atau tidak ada korban jiwa, namun begitu petugas di lapangan ini masih melakukan penyisiran atau pendataan warga. Begitu juga dengan penyebab dari kebakaran yang terjadi pagi tadi ini sampai sekarang belum diketahui. Kemudian juga jumlah rinci dari rumah yang terbakar ataupun juga kerugian yang ditanggung dari adanya kebakaran ini. Dan kami juga melihat saat ini warga yang terdampak ini melakukan atau pengungsian secara mandiri, yaitu di halaman rumah warga yang tidak terdampak kebakaran. Karena sampai saat ini kami juga belum lihat adanya posko kebakaran yang maksudnya pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Sementara kembali ke Anda, Julita. Iya, Nadia, bagaimana dengan bantuan? Apakah ada bantuan yang sudah disalurkan dan apa yang mungkin mereka paling butuhkan di sana? Ya, baik, terkait dengan bantuan, jika kami saat ini belum ada seperti yang kami sampaikan tadi, untuk posko pengungsian memang belum disediakan, dan memang bisa dikatakan untuk kebakaran yang terjadi pagi tadi ini bersamaan dengan bulan Ramadan yang juga bersamaan dengan masa pandemi COVID-19, di mana di saat pemerintah menganjurkan agar masyarakat tetap berada di rumah, malah sebagian masyarakat di Tambora, Jakarta Barat ini justru kehilangan tempat tinggal. Dan seperti kami katakan tadi, malah warga di sini melakukan pengungsian secara mandiri di pelataran rumah warga yang tidak terdampak. Tidak ada sama sekali, tidak bisa melakukan aturan-aturan PSBB karena tidak menjaga kontak fisik, bahkan tidak menggunakan masker, dan juga terjadinya kerumunan di lokasi ini. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan warga, kami juga sudah bergabung ini dengan salah satu warga yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pagi tadi, yaitu Devi. Baik, selamat pagi Mbak. Selamat siang Mbak Devi. Pagi. Ya, Mbak Devi, maaf mengganggu sebentar nih waktunya Mbak. Ini di masa bulan puasa, kemudian di pandemi ini,
kemudian warga di lokasi ini juga kehilangan tempat tinggal begitu ya Mbak. Mbak, ini harapannya kepada pemerintah seperti apa Mbak? Agar pemerintah juga bisa mengerti dalam keadaan kita ini juga ya, karena dalam musibah agar dapat bantuan juga karena menghadapi bulan suci Ramadan dan belum selesai juga dengan penyakit COVID juga, agar dapat juga bantuan serta tempat tinggal, maksudnya agak layak huni gitu ya, seperti kayak posko tapi yang agak jaga jarak, soalnya kan kita lagi bergairah dengan COVID ya Mbak ya. Ya mudah-mudahan aja itu dengan bantuannya saja, dengan pengertiannya juga pemerintah kepada masyarakat warga Jembatan Besi, RW 3 RT 13, karena ini musibahnya juga kita sebelum subuh juga ya, kita tidak tahu kebakarannya. Awal juga iya, keluar rumah langsung api udah membesar gitu. Jadi nggak sempat bawa pakaian atau harta atau apa, yang penting bawa diri aja udah alhamdulillah juga. Baik Mbak, berarti untuk sampai saat ini tuh untuk bantuan belum ada datang ya Mbak, baik dari pihak lain ataupun dari pemerintah sendiri? Kalau bantuan buat saat ini belum. Iya. Ya mudah-mudahan sih segeranya gitu ya Mbak ya, karena kita juga di sini lagi membutuhkan bantuan. Sudah gitu lagi banyak apa ya, kita juga semua kehilangan harta benda, yaitu kemarin baru dapat sembako akhirnya kebakar juga gitu. Semua jadi nggak ada kesisa, hanya diri aja udah gitu. Mbak, boleh sedikit ceritakan lagi bagaimana tadi kronologi ketika terjadinya ledakan seperti itu, atau dugaan sebenarnya dari warga sendiri ini asal dari ledakan ini dari mana Mbak? Awalnya sih sebelum kita sahur. Udah biasa-biasa itu nggak ada apa-apa pas sebelum subuh mau menjalankan ibadah sholat itu terdengar di genteng itu bunyi percek-percek, dikira itu hujan. Pas saya keluar terdengar tetangga sebelah kebakaran. Saya turun ternyata api udah membesar, jadi nggak sempat membawa apa-apa gitu, jadi udah itu. Salah-salah katanya dari ledakan sebuah motor gitu, yang lagi dipanasin terus dia main korek gitu, ledakan. Nah itu dan kena gas dan akhirnya menyambar ke seluruh warga gitu. Ya sekitar 25 rumah yang hangus kebakar. Nah itu sisanya nggak tahu saya. Ya 25 rumah. Nggak ada sih, udah situ doang. Nggak ada korban jiwa juga. Korban sih alhamdulillah nggak ada. Cuman ya warga nggak bisa selamatin salah satu baju gitu. Termasuk saya juga, iya. Atau apa ijazah gitu. Karena tiba-tiba pas keluar udah membesar gitu, udah meledak soalnya. Udah besar gitu. Tanpa pengetahuan warga, itu api udah membesar, udah kena 2 rumah gitu. Jadi nggak ada kebakaran atau apa, nggak ada informasi dari warga, nggak ada. Pas keluar azan, ternyata diumum dari masjid bahwa kebakaran itu besar. Saat ini Mbak, arahan dari RT atau RW sendiri kepada warga seperti apa Mbak untuk pengungsian? Dari warga, arahannya ya mudah-mudahan. Arahan dari RT atau RW belum ada sih, iya. Belum ada. Jadi masih dibebaskan masing-masing begitu ya? Keadaan COVID-19 ini sih. Jadi dirumahkan karena rumahnya juga kebakar, jadi kita ya mau nggak mau di situ aja. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Mbak dan juga keluarga. Amin. Baik, Julita dan juga pemirsa, berikut tadi adalah wawancara kami dengan beberapa warga yang terdampak dari kebakaran yang terjadi di Tambora pagi tadi. Dan seperti yang dikatakan oleh salah satu warga tadi, Devi mengatakan bahwasannya masyarakat berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan dan diharapkan nantinya dipindahkan ke suatu wilayah yang juga diberikan pengungsian yang berjarak sehingga juga sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Sementara kembali ke Anda, Julita. Baik Nadia, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Hengki melaporkan langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat.